Ada satu AI tool yang saya pakai tiap hari untuk menghasilkan uang dari internet dan kebetulan gratis. Tool ini bukan ChatGPT atau Claude yang biasa kalian pakai buat chat lewat web, ini jauh berbeda. Supaya lebih jelas, saya akan tunjukin dulu salah satu use case bagaimana saya menggunakannya. Nanti akan ada use case lainnya. Di sini saya kasih AI sebuah script dan saya minta dia untuk menganalisis isinya, lalu menentukan scene mana yang lebih cocok dijelaskan dengan motion graphic. Nah, beberapa menit kemudian, dia memberikan ide visualisasi untuk siap scene di mana saya tidak tampil di depan kamera. Nah, jadi kalau kalian lihat visual seperti ini di video saya, ini tuh dibikinin oleh AI. Ya tentunya kalau mau lebih bagus bisa di-refine lagi. Dulu bikin motion graphic seperti itu harus manual, atur keyframe satu persatu, revisi kalau ada yang kurang pas, dan itu bisa habis waktu berjam-jam. Nah, tapi sekarang dengan AI, semuanya bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. By the way, itu cuma salah satu contoh penggunaan. Tool yang saya pakai ini bernilai karena bisa melakukan berbagai hal lainnya. Jadi tool yang saya gunakan ini namanya AI Coding Agent, dan ini sudah tertanam di banyak sudut bisnis saya, termasuk bikin konten, website, marketing, sampai bikin produk. Tapi di sini orang bisa salah paham. Namanya memang ada kata coding, tapi sebetulnya nggak harus untuk coding juga ya, dan nggak harus untuk bikin aplikasi. Orang yang bukan programmer pun saya sarankan untuk pakai AI Coding Agent. Analogi sederhananya gini, ChatGPT atau Claude versi web itu ibarat orang yang sangat pintar, kalian bertanya dan dia menjawab. Ini yang disebut namanya chatbot. Nah, AI Coding Agent itu sebetulnya punya otak yang sama, tapi bedanya kalau AI Coding Agent ini seolah punya tangan. Beda dengan chatbot biasa yang cuma bisa ngasih tahu. Jadi si AI Coding Agent ini bisa mengakses file di komputer kita, menjalankan terminal, menggunakan berbagai aplikasi, sampai mengeksekusi rangkaian pekerjaan tanpa harus kita arahkan terus-menerus. Apakah kalian harus jago coding dulu? Jawabannya enggak. Yang lebih penting adalah kemampuan dalam menjelaskan masalah dengan jelas. Nah, sekarang udah cukup banyak opsi yang bisa kalian coba. Yang sempat booming adalah Cloud Code, tapi saat ini sebetulnya udah banyak banget ya. Dan kalau saya sendiri lebih sering pakai Open Code. Tapi yang lebih penting ini bukan soal tool apa yang dipakai ya. Yang lebih penting adalah cara memanfaatkan AI agent tersebut sebagai leverage. 3 komponen AI agent, yang pertama adalah LLM model sebagai otak. Komponen kedua adalah instruksi jelas, dan ini bukan sekadar prompt. Lalu komponen ketiga adalah tools alias peralatan kerja yang dibutuhkan agent. Ini bisa aplikasi spesifik, script programming, API, dan lainnya. Nah, supaya lebih kebayang, saya akan tunjukkan beberapa contoh lain, beberapa kerjaan lain yang saya serahkan kepada AI agent. Ada 2 skill yang penting untuk dikuasai dulu agar benar-benar bisa memanfaatkan AI agent secara maksimal. Yang pertama adalah context engineering. Ibaratnya itu kalian baru merekrut karyawan. Kalian nggak mungkin langsung bilang, tolong kerjain ya. Pasti ada briefing dulu, siapa target customer, gimana brand kita, cara berkomunikasi, dan aturan-aturan lainnya. AI agent juga sama. Untuk semua pekerjaan bisnis internet, saya sudah menyiapkan dokumentasi brand guideline, profil audiens, sampai aturan-aturan lainnya. Jadi sebelum mengerjakan apapun, agent saya minta baca dokumentasi ini dulu agar dia paham konteks bisnis saya. Makanya di 2 video sebelumnya, saya pernah bilang kalau salah satu skill AI yang paling penting itu adalah knowledge management. Nah, kalau konteks engineering itu bisa dibilang proses briefing, dokumentasi, skill kedua yang diperlukan adalah agent skills. Di dunia kerja, ini yang disebut SOP. Jadi si agent itu harus tahu SOP kerjanya kayak gimana. Ini kita bisa bikin sendiri atau download agent skills yang memang udah ada di internet. Nah, kebanyakan yang di internet juga udah bagus ya kalau untuk kerjaan-kerjaan umum. Contohnya ada agent skill untuk menjalankan SEO campaign. Di dalamnya udah ada belasan sub-skill yang mencakup proses technical audit, keyword analysis, content optimization, sampai quality checking. Nah, ini contoh skill lainnya yang melakukan raw video editing juga ada. Ini namanya video use. Kalau butuh jenis agent skill lainnya, kalian bisa cari di skills.sh. Dengan teknologi ini, skill spesifik milik orang lain bisa ditransfer ke AI agent yang kita pekerjakan. Ini memungkinkan kita membereskan suatu pekerjaan tanpa harus jadi seorang ahli. Di sisi lain, kita juga bisa transfer skill yang kita miliki kepada AI agent, dan AI agent tersebut bisa menyerapnya dalam waktu yang sangat cepat. Disinilah perbedaan antara sekadar menggunakan AI dan benar-benar membangun sistem dengan AI. Nah, untuk bisa pakai AI coding agent di komputer kita harus setup dulu beberapa hal. Pertama, saya sangat menyarankan untuk install dulu sebuah IDE seperti VS Code. Ini bukan berarti kalian harus coding ya, tapi nanti kalau kalian nanti konteks atau cek dokumen itu jadi lebih gampang. Nah, selain itu install juga Node.js. Ini karena nantinya banyak agent skill yang harus dipasang pakai ini. Dan syarat terakhir, kalian masuk ke python.org, klik download, pilih sesuai sistem operasi kalian, terus install di komputer atau laptop. Ini karena si agent itu sering menggunakan Python script. Nah, sebagai contoh supaya kalian bisa paham cara pakainya,
Kita akan coba membuat template website profesional ya. Kalian ikutin aja dulu walaupun mungkin nggak perlu bikin website. Nanti kalau udah kebayang juga kalian bisa lebih ngerti gimana cara setup untuk kerjaan-kerjaan lain. Saya buka VS Code dan tadi saya udah bikin folder project-nya. Ini saya namakan Web Builder dan di dalamnya ada folder client serta output. Ini anggap aja kita seorang web designer yang lagi ngerjain project dari klien kita. Nah untuk contoh klien ini saya kasih nama Meridian, ini contoh klien aja ya, dan ini file konteksnya. Dan si Meridian ini ceritanya adalah aplikasi SaaS finansial. Nah sekarang kita buka terminal dulu. Kalian bisa masuk ke menu terminal atau tekan Alt+T, lalu pilih New Terminal. Dan kalau tadi kalian udah install Node.js dan Python, kita bisa ketik komen ini, node min version, lalu tekan Enter. Nah ini untuk ngecek aja kalau udah mengeluarkan angka versi seperti ini, berarti instalasinya berhasil. Untuk Python juga caranya sama, ketik Python min version, dan kalau di enter terus keluar angka versi, berarti udah terpasang di komputer dengan baik. Nah sekarang dua-duanya udah oke, dan kita bisa install OpenCode. Kalian bisa download yang versi desktop, tapi untuk tutorial ini kita akan pakai versi CLI. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang Node.js atau yang NPM ini, kita copy aja komennya, terus kita paste di terminal ini untuk install. Nah ini kita tunggu aja, biasanya paling semenitan. Oke udah beres, proses instalasinya gitu doang. Ini karena di PC saya sebetulnya udah terinstall OpenCode. Nah sekarang kita masuk dulu ke menu extension. Terus di sini kita cari OpenCode. Ini sebetulnya opsional, biar lebih enak aja integrasinya. Kalian pilih yang SST ini. Di tampilan ini harusnya ada tombol install ya, tapi karena saya udah install, yang muncul jadi tombol uninstall. Nah di komputer kalian klik aja tombol installnya, terus tunggu sebentar. Nah kalau extensionnya udah terinstall, tinggal klik tombol OpenCode yang biasanya ada di pojok kanan atas. Oke sekarang kita udah punya AI Agent terinstall di komputer. Untuk akses menu-menunya, kita ketik slash di sini. Nah, untuk pertama kali kita panggil dulu command connect. Ini supaya kita bisa terhubung ke provider LLM model. Harusnya OpenCode kalian sudah otomatis terhubung ke OpenCode Zen. Ini supaya bisa dapat akses ke beberapa model LLM gratis. Terus ini adalah model LLM yang aktif. Ini sebelumnya saya sempat pakai JLM 52 ya. Kalau kita mau ganti, kita tinggal ketik slash model, selalu enter. Dan di sini kalau saya ketik Zen, maka akan muncul daftar model-model gratis yang dikasih OpenCode. Untuk keperluan web design ini saya akan pilih Mimo 2,5 free, dan ini adalah model LLM buatan Xiaomi. Sekarang saya akan ketik dulu /init untuk membuat file yang bernama agentsmd. Ini kita ketik enter dan kita tunggu dulu sampai progresnya beres. Oke udah beres, dan kalau kita lihat ke folder project, sekarang udah ada nama file bernama agentsmd. Jadi ini adalah file untuk instruksi dan aturan utama bagi si agent. Ini udah dibuatin ya defaultnya, tapi kita bisa ganti. Ini kalian bisa edit sesuai job desk-nya si agent, instruksi-instruksinya kayak gimana aja, aturan-aturannya. Dan ini yang saya tulis untuk agent web designer. Pakai bahasa Indonesia juga sebetulnya bisa, tapi saya pakai bahasa Inggris karena hasilnya suka lebih bagus. Nah setelah update agentsmd, kita harus restart dulu OpenCode. Jadi saya ketik dulu /exit di sini, lalu enter. Ini saya akan close dulu terminalnya. Nah setelah itu baru kita buka lagi OpenCode. Oke setupnya udah beres dan sekarang kita bisa bikin website. Ini promnya cukup gini aja. Jadi ceritanya si klien itu ingin dibikinin web design untuk aplikasi finansial. Tepatnya untuk dashboard aplikasinya. Nah si agent web designer ini sekarang lagi kerja. Ini paling 2-3 menitan ya. Kadang bisa sampai 5 menit sih. Ya bisa ditinggal dulu juga nggak masalah. Oke ini adalah desain aplikasi bikinan si agent. Sebetulnya cukup oke ya. Cuma menunya ini jelek. Ikonnya gede banget, tapi desainnya agak lumayan bagus karena setidaknya ada konteks. Dan ini kalau bikin sendiri juga sebetulnya lama banget ya. Nah tapi saya kurang puas dengan hasilnya. Dan supaya hasilnya bisa lebih bagus, kita perlu tingkatkan skill si agent web designer ini. Kita bisa masuk ke skills.sh. Di sini saya akan masuk dulu ke menu topik. Nah, karena untuk urusan desain, saya akan pilih desain dan UI skills. Nah di sini ada 2 skills yang akan saya install. Yang pertama adalah front end design. Ini komennya tinggal di copy aja. Terus di VS Code saya akan buka lagi terminal tadi dan paste komennya. Ini tinggal klik kanan aja lalu tekan enter. Oke di sini kita perlu tekan enter lagi dan sekarang dia lagi download file-file skillnya dulu. Kalau udah tinggal tekan enter lagi aja. Terus untuk scope-nya kita pilih project aja, nggak perlu global. Tekan enter dan pastikan terpilih yes. Lalu tekan enter. Ini banyak enternya ya. Oke sekarang skill kedua yang akan saya install adalah UI UX Pro Max skill. Ini cara kerjanya sama aja kayak tadi ya. Tinggal jalinin aja komennya di terminal dan ikutin aja instruksinya. Nah udah terinstall dan saya akan update instruksi di agents.md.
Ini sebetulnya opsional, biasanya secara otomatis si agent akan baca skills. Tapi kalau saya memang lebih suka memberikan instruksi yang eksplisit, ini biar lebih pasti aja. Dan seperti tadi, kalau udah update data termasuk skills juga, kita harus restart OpenCode dulu. Sekarang saya minta lagi si agent ini bikin pakai prompt yang sama dan modelnya juga sama ya. Nah bedanya, sekarang skill si agent sudah di-upgrade. Harusnya dia sekarang lebih pintar dan lebih jago. Nah ini kalau pakai skill UI UX Pro Max, si agent akan running Python script di background. Makanya tadi saya sarankan untuk install Python dulu. Tapi kita nggak perlu coding ya, pokoknya kita tahu beres aja. Nah ini hasilnya, menurut saya ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Menunya juga lebih bagus, lebih enak dilihat. Nah bikin template web seperti ini untuk aplikasi web ya. Ini cuma pakai prompt pendek dan modal gratisan, bahkan hanya memakan waktu kurang dari 30 menit, tapi hasilnya kayak web designer profesional. Ini karena konteks, skills, dan toolsnya udah di setup dengan rapi. Nah, sekarang gimana cara saya menggunakan AI Agent untuk membantu menghasilkan uang? Salah satu hal yang paling bikin repot buat saya adalah membangun distribusi konten. Produk sebagus apapun nggak ada artinya kalau nggak ada distribusi, karena nggak akan ada yang tahu. Contohnya motion grafik dan presentasi yang suka kalian lihat di video-video saya, semuanya saya buat secara programatik pakai Remotion. Ini alat yang bisa saya kasih ke AI Agent, jadi saya nggak perlu pakai After Effects dan nggak perlu repot-repot bikin semuanya sendiri. Untuk konten YouTube, saya juga pakai Agent untuk membantu mengedit skrip, memberi masukan, sampai merencanakan visual di setiap bagian. Jadi pas syuting saya udah tahu bagian mana yang perlu dijelaskan di depan kamera dan mana yang tampil visual lainnya. Tapi untuk final editing masih belum saya percayakan kepada agent. Dan ini poin paling penting, perannya jangan sampai terbalik. Walaupun AI agent yang ngerjain, tapi untuk tujuan, strategi, dan arah konten itu tetap saya yang menentukan melalui konteks tadi. Use case berikutnya mungkin kurang menarik secara visual, tapi justru ini yang paling sering menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik, yaitu analisis data YouTube. Data laporan performa video di YouTube Studio saya download ke CSV, ini untuk di-save ke komputer saya. Nah terus saya minta agent untuk menganalisis performa dari video-video saya. Ini agar saya tahu pola seperti apa yang bekerja dan apa yang tidak bekerja. Nah setelah beres saya akan diberikan laporan seperti ini. Format laporan ini saya sendiri yang tentukan, agent itu hanya mengeksekusi. Hasilnya saya lebih sering mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Use case berikutnya adalah membangun produk. Distribusi tanpa produk penghasilannya jadi kurang maksimal. Sementara produk tanpa distribusi berarti nggak ada yang beli, jadi harus ada dua-duanya. Salah satu aplikasi yang sedang dikembangkan oleh perusahaan saya adalah Cardmango. Saat ini saya terjun langsung untuk ikut mengembangkan salah satu fitur. Jadi walaupun saya udah ada tim, saya sengaja ikut lagi supaya bisa praktek langsung bikin fitur aplikasi pakai AI Coding Agent. Nah kalau members area sistem satu orang, ini baru saya bikin sendiri pakai OpenCode. Ini sistem delivery produk digital yang sangat sederhana supaya produk saya itu lebih terproteksi. Nah jadi ini adalah alur otomatisnya dari marketing, jualan, transaksi sampai delivery. Nah yang masih semi otomatis adalah konten, karena konten itu butuh pemikiran kreatif dan saya juga tetap harus syuting. Tapi kalau proses lainnya bisa berjalan sendiri, saya cuma sesekali monitor. Intinya dengan AI Agent banyak pekerjaan yang dulu menyita waktu sekarang bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan bahkan juga sebetulnya lebih murah ya daripada sewa pegawai. Nah kalau udah lebih ada gambaran jelas, kalian bisa mulai pilih salah satu pekerjaan repetitif kalian. Apapun pilihannya, mulai dari satu dulu. Kalau udah berhasil dipercepat, baru lanjut ke pekerjaan lainnya. Satu tips tambahan, luangkan waktu untuk memahami karakter tiap model LLM. Ya nggak usah semuanya, tapi beberapa aja yang memang cukup penting, terutama karakter-karakter dari frontier model. Teman-teman juga bisa daftar ke Open Router, ini kalau mau bisa akses berbagai model LLM tanpa harus bikin banyak akun. Ini dari model buatan Amerika sampai buatan Cina udah tersedia ya, cuma umumnya memang harus bayar sesuai dengan penggunaan. Kalian coba daftar aja, dan kalau udah, kalian bisa sambungin Open Router ke OpenCode. Masuk dulu ke Workspace, nah di sini masuk ke menu API Key. Untuk bikin API Key tinggal klik Juki di atas ini. Ya namanya kasih apa aja ya, settingan lainnya bisa dibiarin, terus klik tombol create di sini. Terus di OpenCode, nah di sini ketik /connect kayak pertama kali tadi, search aja Open Router. Nah ini muncul di paling bawah. Terus API key yang dari Open Router tinggal dipaste aja di sini, tinggal klik kanan ya untuk paste, lalu tekan enter. Nah ini model-model LLM yang dari Open Router, ada Cloud, Gemini, GPT. Cuma kalau pakai model Frontier harus bayar ya. Kalau mau gratis, pilih yang ada tanda free. Sekarang satu orang dengan satu laptop plus AI Agent itu udah bisa ngerjain pekerjaan yang dulunya butuh 5-10 orang. Tapi dalam menjalankan bisnis ya tetap kalian harus punya fondasi bisnisnya dulu.
Kalau kalian belum punya fondasi bisnis digital, AI agent nggak akan ngebantuin soal itu. Karena AI itu leverage, dan leverage cuma akan mempercepat perkembangan kalian kalau kalian udah punya arah, udah punya fondasi. Kalau arahnya belum jelas, yang dipercepat hanya kebingungan. Nah, buat kalian yang ingin membangun fondasi itu dari awal, kalian bisa lihat sistem satu orang. Di dalamnya saya susun langkah-langkah membangun bisnis digital secara bertahap, ada juga prompt untuk belajar prompt engineering sambil langsung praktek, dan SSO Workspace di Notion untuk mengolah pekerjaan, ide, dan proyek sehari-hari agar lebih terstruktur. Linknya ada di deskripsi, atau langsung aja scan QR Code ini.